Shalom, salam podcast eksposisi. Kita akan belajar dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 tentang panggilan kudus. Dalam 2 Timotius 1 ayat ke-9, Rasul Paulus menulis bahwa Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dalam panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kita pada dasarnya berdosa, tetapi kebenaran yang luar biasa adalah bahwa Allah menyelamatkan orang percaya dari dosa dan memanggil mereka dengan panggilan kudus. Tujuan Allah bagi kita jauh lebih tinggi daripada tujuan kita sendiri. Paulus menulis surat kedua kepada Timotius dari sebuah penjara di Roma. Dalam surat ini, Paulus mendorong Timotius untuk tetap berani dan kuat meskipun menderita dan ditentang. Paulus menulis, "Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah." 2 Timotius 1 ayat ke-8. Iman kepada Injil Kristus menyelamatkan orang berdosa dari hukuman kekal dan menghasilkan mereka memiliki panggilan kudus. Frasa panggilan kudus menyampaikan gagasan tentang dipisahkan oleh Allah untuk tujuan yang sakral. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang kudus. Roma 1 ayat ke-7, lihat 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, Allah ingin menggunakan orang percaya untuk kemuliaannya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Kekudusan bukanlah hasil pekerjaan kita, tetapi karena maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dengan demikian, kekudusan adalah inisiatif kedaulatan Allah dan bukan pencapaian manusia. Hubungan antara panggilan, tujuan, dan kasih karunia Allah adalah dasar untuk berjalan layak bagi panggilan yang untuknya kamu dipanggil. Efesus 4 ayat yang ke-1. Panggilan kudus kita tidak dapat dipisahkan dari tujuan kekal Allah yang Dia telah tetapkan dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Allah telah memilih kita di dalam Dia sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat yang ke-4. Rencana penebusan Allah sejak kekekalan telah mencakup penciptaan umatnya sendiri yang bergairah untuk berbuat baik. Titus 2 ayat yang ke-14. Ketika Allah memanggil orang berdosa kepadanya, Ia mengubah identitas mereka dan memberi mereka natur yang baru. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15, Rasul itu menulis, "Karena itu hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Kekudusan bukanlah pilihan, melainkan sesuatu keharusan. Itu adalah bagian dari panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Allah memberi kita kuasa untuk memenuhi panggilan kudus kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kemuliaan dan kuasanya. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Allah menyediakan kasih karunia yang diperlukan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 24. Mereka yang telah menerima panggilan suci, dengan kata lain, semua orang percaya hidup dalam ketaatan kepada Allah. Jika kita mengasihi Kristus, kita akan mentaati perintah-perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Paulus menasihatkan orang percaya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Mengejar kekudusan adalah realitas sehari-hari bagi setiap orang yang telah dibasuh oleh darah Kristus. Orang percaya harus siap menderita demi Injil. Paulus sangat menderita tetapi tetap setia kepada Dia yang memanggilnya kepada panggilan kudus. 2 Timotius 1 ayat ke-9. Kita ikut menderita bersama Kristus karena kita tahu bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu akan menopang kita. Shalom.